Cobain lapis dari mamaku sama dari tanteku. Memang aku ini udah masukin kulkas ya guys, tapi it's okay, aku potong dulu. Ini aku coba yang lapis originalnya dulu. Aku udah tiap tahun tuh cuma makan lapis dari mama aku, jarang banget makan lapis lain kecuali aku dikasih sama orang gitu. Tapi selebihnya aku makan dari mamaku. Mari makan. Oily. Jadi mama aku ini menggunakan telur omega sama wisman, tapi nggak full ya wismannya. Dicampur gitu. Lembut. Nggak terlalu manis. Mama aku tuh nggak jualan. Dia cuma hobi aja. Yang lapis keju. Jadi kalian lihat ada potongan kejunya di dalam. Ada asin-asinnya dari keju. Yummy. Karena potongan kejunya itu agak gede-gede, jadi berasa tekstur kejunya. Enak loh. Ini aku kayaknya pertama kali cobain keju. Karena biasa mamaku tuh buatnya yang original, prunes, atau yang coklat, karena dia tuh suka coklat. Enak juga yang keju. Ini lapis gulung dari tante aku. Ini dikirim dari Pekanbaru. Tuh guys, cantik banget ya. Mari makan. Beda sih ini rasanya. Copot-copot. Oke. Enak. Nggak manis juga. Itu yang aku suka. Untuk yang taknya. Ini dia pakai selai strawberry gitu. Jadi berasa strawberry-nya. Enak. Nggak terlalu manis. Tapi berasa menteganya. Ini selalu jadi favorit aku tiap tahun. Selalu aku tunggu-tunggu. Kukunya tuh dia lebih lembut. Lebih kayak bisa melt gitu. Kalau ini sedikit lebih kering tapi masih ada oil-oilnya. Enak. Halo, aku Joanna. Aku seorang ibu rumah tangga yang baru memulai karirku sebagai seorang konten kreator. Kalau ditanya, kenapa sekarang memutuskan jadi seorang konten kreator? Ini jawabanku. Sebelum aku menjadi seorang ibu, aku pernah bekerja sebagai seorang interior designer, graphic designer, sampai akhirnya jadi seorang makeup artist. Lalu aku menikah, mempunyai anak, bertepatan pada masa COVID, dan karena lockdown aku benar-benar fokus di rumah mengurus anakku full sebagai ibu rumah tangga. Di waktu luang aku mulai cari kesibukan baru. Aku coba belajar baking, jualan pempek frozen online, sambil coba-coba bikin dessert dan kue di dapur. Kue pertamaku aku buat untuk 1 bulan anakku. Dan karena aku suka dan karena aku happy, akhirnya keterusan. Setiap ada acara ulang tahun di keluarga, aku selalu buatin kuenya. Aku belajar semuanya cuma dari YouTube, dari video-video tutorial. Trial, gagal, ulang lagi. Sampai akhirnya aku coba buka home bakery, terima order kue tart. Tapi usahanya gak berkembang. Aku coba lagi jualan puding, gak jalan juga. Aku coba lagi terima order makanan, seperti tom yum soup, ayam woku, aku masak sendiri. Tapi lagi-lagi gak bertahan. Bukan karena aku gak mau usaha, tapi karena aku gak konsisten di media sosial. Aku gak bisa mempromosikan usahaku dengan baik, sampai orang mau percaya dan mau beli. Ada gak dari kalian yang merasa kalian itu gampang belajar dan punya banyak bakat? Bisa gambar, nyanyi, masak, baking, desain, gampang belajar semua peran. Tapi gak ada yang maksimal, cuman kayak stuck di 50-70% aja. Sampai buat aku pernah pikir di titik kayak, aku tuh mau kemana, mau ngapain dan mau jadi apa. Apa yang bisa aku lakukan tetap di rumah tapi tetap bisa urus anak dan punya waktu untuk diriku sendiri. Sampai akhirnya suatu hari aku mutusin, ya udah aku coba buat video. Aku post video pertamaku di TikTok padahal sebelumnya aku bukan orang yang aktif di media sosial. Aku post cuma dengan satu harapan, ada yang nonton. Dan ternyata responnya jauh lebih baik dari yang aku bayangkan. Komentarnya positif, jadi supportnya berasa. Dan dari situlah aku sadar, ternyata lewat konten aku bisa tetap jadi diriku. Tanpa harus meninggalkan peran aku sebagai seorang ibu. Dan jujur, sampai sekarang alasan aku yang terus bikin konten adalah karena kalian. Karena kalian yang nonton, like, komen positif, dan support. Kalian yang bikin aku terus semangat. Aku berterima kasih sebesar-besarnya untuk kalian. Menu baru dari Toleju. Ini brownies pistachio kunafa. Sama aku ada lihat ini. Terus kayak cakep banget. So let's try. Aku beli ini di harga 77.000. Ini brownies pistachio kunafa yang di tengah nih kayaknya coklat ganache gitu. Terus di atasnya dikasih cocoa powder. So let's try. Nggak manis. Ada rasa pistachionya. Cuman tipe kunafanya itu tebal ya. Rasanya ini menurut aku udah enak.
karena nggak manis. Itu yang aku suka. Cuman tekstur kunafanya menurut aku terlalu tebel. Jadi lebih kayak cenderung bukan garing tapi agak keras. Dari segi rasa, menurut aku ini udah enak banget dan perfect banget. Yummy. Cuman tekstur kunafanya menurut aku terlalu keras. Ini aku beli di harga 38.000. Ada kacang pistachio-nya di atasnya, terus ada pistachio kunafa di tengahnya. So let's try. Oops. Untuk pistachio kunafanya, teksturnya sama ya. Kata Ivy-nya itu kayak keras gitu. Karena tebal. Terus ini ada krim pistachio gitu. Light banget ya rasanya. Enak ini. Cuma menurut aku dari dua ini benar-benar kekurangannya itu cuma tekstur kunafanya. Kata Ivy ya. Cuman itu doang. Dari segi rasa, dari brownies sama rotinya, dua-duanya tuh menurut aku enak. Brownies sama rotinya, aku kasih rating 9/10. Kalau seandainya tekstur kunafanya itu bisa garing gitu dan nggak begitu keras dan tidak tebal ya, aku kasih rating 9,5/10. Halo, aku Joanna. Aku mau cerita pengalaman aku ketika aku duduk di kelas 3 SMP. Hari itu aku ingat banget hari Rabu. Aku pulang sekolah seperti biasa, les, makan siang, makan malam, terus tidur. Di rumah aku punya 3 anjing corgi. Aku udah pelihara salah satu dari mereka itu dari kelas 6 SD. Malam itu semua orang di rumah lagi tidur. Tiba-tiba salah satu anjingku tuh menggonggong. Awalnya biasa aja, tapi makin lama makin kenceng. Dan gak hanya satu, tiba-tiba semuanya gonggong, panjang, dan gak berhenti. Saking kerasnya mamaku dan mbakku tuh sampai kebangun. Waktu itu sekitar pukul jam 2 atau jam 3 pagi. Terus mamaku keluar dari kamarnya, dan karena kamarnya itu ada lantai 2, baru aja buka pintu, tiba-tiba terdengar suara duk 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 duk. Kayak suara orang lari, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah, di tangga. Tangga dari lantai 2 ke lantai 3. Dan ternyata malam itu ada orang masuk ke dalam rumah. Masuknya itu dari lantai 3, padahal di lantai 3 sebelum ke area outdoor itu ada 2 pintu. Di luar pintu besi yang ada kawat nyamuknya, terus di dalam itu pintu kayu dan biasa kalau malam itu pasti selalu dikunci. Tapi malam itu orang itu bisa masuk dan pas dicek dia ninggalin beberapa barang, sendal jepit, sebatang bambu runcing dan 1 botol minuman keras. Ternyata bambu itu yang dipakai buat membuka pintu rumah aku. Sampai sekarang kita masih bingung gimana caranya bambu bisa dipakai untuk membuka pintu yang udah terkunci. Akhirnya malam itu mama sama mbakku lanjut tidur. Besok paginya satu rumah baru sadar ada barang yang hilang. 1 tas. Tas sekolah aku. Tas yang hari Rabu itu aku taruh di ruang tamu waktu pulang sekolah. Di dalamnya itu semua buku aku, buku catatan, buku pelajaran. Dan jujur, malingnya mungkin gak beruntung, barang yang diambil gak berharga buat dia, tapi buat aku itu tuh berharga banget. Karena minggu berikutnya ketika aku sekolah, buku aku tuh semua harus buku baru gitu. Jadi aku harus nulis semua ulang catatan aku dan itu tuh capek banget. Dan ketika aku sekolah, akhirnya aku menceritakan kejadian aku tuh guruku. Untungnya mereka pada ngerti semua dan kasih aku waktu untuk menulis catatan-catatan aku yang hilang. Jadi ya, itu pengalaman aku waktu kemalingan waktu SMP. Dan buat kalian, kalau kalian punya cerita yang serupa atau pengalaman yang membagongkan gitu, kalian boleh DM aku. Siapa tahu ceritanya aku ceritain lagi di salah satu video mukbang aku. Thank you. Akhirnya cobain cupcake. Ini aku beli di harga 218.800. Ini yang milk mochi. Guys, let's try. Ori milk di harga 25.000. Pasti menurutku nggak terlalu manis. Aku pikir donatnya bakal bener empuk gitu ya. Ternyata nggak seempuk yang aku bayangkan. Tapi dari segi rasa oke. Ini yang taro mochi. Let's try. Berasa taruhnya. Aku malah lebih suka ini dari yang milk. Untuk taruhnya juga di harga 25.000. Taruh kasih rating 9,2/10. Yang milknya 9/10. Ini yang lavender matcha guys. Jadi ada 2 krim gitu dalamnya. Ini matchanya, mungkin ini yang lavendernya. Enak guys. Aku juga suka yang ini. Ini aku kasih rating 9,5/10. Ube cheese brulee. Ini di harga 25.000. Ada crunchnya dari caramelized sugar di atasnya. Oke.
Aku kasih rating 8,8/10. Crunchy chocolate bonbon donut. Coklatnya berasa deep flavor gitu, ada crunchnya. Karena di atasnya dia udah ada kayak coklat gitu, terus tengahnya ada crunch, ada coklat filling. Jadi menurut aku ini manis ya, donatnya yang ini. Aku kasih rating 9/10. Kenapa Dubai Chocolate Donut? Di harga 45.000 ini yang paling mahal. Tapi fillingnya gitu, banyak ya. Dan nggak kering fillingnya. So let's try. Untuk filling pistachio-nya menurut aku ini manis ya. Bener-bener manis gitu. Tekstur kunafanya juga enak. Rasa pistachio-nya sedikit beda dari pistachio yang biasa aku makan dan yang pernah aku review. Ini aku kasih rating 8,8/10 karena menurut aku feelingnya terlalu manis. Donatnya menurut aku semuanya enak-enak ya. Dia punya donat tuh nggak seempuk yang aku bayangkan gitu loh. Cloud Cakes aku kasih rating 9/10. Guys, jadi aku dapat bakpao. Jadi ini bakpao dari Makassar. Terus aku bakal coba 2 varian rasanya di sini. Oh, Makassar. Bakpao tausa. Tausa itu katanya kacang hitam ya. Rasanya di sini gede ya bakpaonya. Kayak sekepal aku gitu. Yummy. Dia tipe bakpaonya yang agak basah gitu ya. Karena aku pegang tuh udah kayak berasa gitu basahnya. Tapi empuk, fluffy. Mari kita coba. Manis. Adonan bakpaonya tuh dia sedikit kayak sticky gitu, lengket. Untuk isian aja, itu sedikit manis. Cuman karena kan bakpaonya tawar ya. Jadi pas banget kalau misalnya dimakan isian sama dia punya bakpaonya. Jatuh guys. Oh, kacang tanahnya dia yang bertekstur gitu. Jadi memang kacangnya dia yang bertekstur gitu, terus crunch gitu, krok gitu. Ada potongan, ada gula-gulanya juga, ada gula pasir. Aku suka nih yang ini. Persis sama kayak isian onde-onde biasa kalau kita makan. Kalau ada kacang, sama persis rasanya kayak gitu. Yummy. Enak, aku suka. Pertama kali aku makan kacang yang dalamnya itu kayak ada potongan kacang gini loh. Kayak kacang cincang gitu. Yang kasih gula ini baru pertama kali. Dan aku cocok, aku suka. Rasanya enak. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Aku
Aku rela ngantri buat ini. So, let's try. Jonduk. Jujur, aku juga udah penasaran banget sih rasanya. Jadi dia punya coco powder tuh tebel banget ya kayaknya luarnya. Coba dulu. Karena coco powdernya tebel, dan itu kan rasanya kan cenderung nggak manis gitu. Jadi dalamnya ini juga nggak manis, tapi kok aku kayak kurang berasa pistachio-nya gitu. Coba ya. Dia aku ya guys, malah dominan tuh coco powdernya. Aku kurang berasa pistachio-nya, isiannya. Dia lebih banyak kayak kunafa gitu daripada pistachio-nya. Aku susah banget dapet rasa pistachio-nya. Tapi ada, tapi tipis banget. Yang malah dominan tuh yang si coco powdernya itu. Enak. Aku kasih ini rating 9/10. Waktunya bercerita lagi. Halo, aku Joanna. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan aku itu anak tunggal. Jadi buat kalian yang punya kakak atau adik, jujur aja bersyukurlah. Karena sebagai anak yang tumbuh sendirian, ada fase-fase di hidupku di mana rasa sepi itu berasa banget. Apalagi sekarang di usia dewasa. Kadang kita tuh butuh tempat untuk bercerita, curhat, atau sekedar duduk bareng. Bersenang-senang bareng keluarga, bareng saudara. Tapi karena aku anak tunggal, momen itu gak selalu ada dan rasanya sepi. Terutama waktu hari-hari besar seperti Natal, Chinese New Year, atau momen kumpul keluarga lainnya. Biasanya orang kumpul rame, keluarga besar, ngobrol, bercanda, ketawa bareng, dan itu rasanya beda. Beda sama kumpul sama saudara yang benar-benar tumbuh bareng kita dari kecil. Makanya buat kalian yang mungkin lagi mikir, 1 anak aja cukup, mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Ini bukan menghakimi ya, ini murni sudut pandangku sebagai anak yang tumbuh sendirian. Ada fase di hidupku di mana rasa sepi itu beneran berasa, dan mungkin itu juga yang bikin aku sekarang sangat menghargai kebersamaan. Buat kalian anak tunggal di luar sana, kalian ngerasa gak sih? Karena kita terbiasa sendiri, kita jadi terbiasa sama pikiran kita sendiri. Kita jadi lebih peka, lebih sensitif sama suasana, lebih gampang ngerasain hal-hal kecil. Walaupun jujur aja, itu juga yang bikin kita kadang gampang overthinking. Dan mungkin itu juga alasan kenapa sekarang aku memilih untuk bercerita lewat video, lewat konten. Bukan karena pengen didengar aja, tapi mungkin di situ aku menemui ruang buat berbagi, ruang buat terhubung. Di video ini aku juga mau bilang terima kasih sama om tanteku dan ketiga anaknya yang selalu menganggap aku tuh seperti anak mereka sendiri. Di acara apapun, kemanapun, aku itu selalu diajak dan itu berarti banget buat aku. Sekarang sebagai seorang ibu, aku jadi makin sadar. Aku pengen anak-anakku tumbuh dengan kebersamaan, dengan cerita, dengan tawa, dan dengan kehadiran satu sama lain. Mungkin ini caraku berdamai sama masa kecilku dan caraku menghargai apa yang aku punya hari ini. Buat kalian yang anak tunggal atau yang punya cerita yang mirip, cerita di kolom komentar ya. Edisi Hunting Christmas Hampers yang terjangkau dengan episode 27. Let's go. Nih guys, boxnya. Dia cuma kasih tali merah di sini. Let's unbox. Ini aku beli di harga 100.000. Jadi ada 2 varian rasa milk buns, ada cheese sama black charcoal chocolate. Milk buns gitu guys. Aku suka packagingnya karena dia rapi ya, terus diplastikin lagi juga. Untuk varian cheese-nya, aku pikir bakal yang kayak soft gitu, tapi ternyata pas dikunyah dia chewy. Karena adonannya kayak tipe adonan yang basah. Tuh. Untuk roti yang coklat, dia nggak sebasah atau secuy yang cheese tadi. Ini lebih mirip teksturnya ke milk buns gitu yang sebelum-sebelumnya aku pernah coba merek lain. Lebih kayak roti empuk gitu. Kalau yang tadi yang cheese dia lebih kayak chewy, tapi ini pas menurut aku suka teksturnya yang ini. Untuk coklatnya, dia pakai coklat jadi sini. Jadi ya oke aja rasanya. Jadi untuk keseluruhan, dapat 4 mini milk buns dengan harga 100.000. This is Joanna approve ya guys. Aku kasih rating 8/10. Endorphin cookies, cobain rasa yang belum pernah aku coba. So let's try. Varian UB-nya. Wow. Ups, ada mochinya.
Nggak terlalu manis. Berasa ube-nya. Itu langsung ke store-nya, tapi nggak tahu kenapa masnya nggak panasin gitu. Espresso brownie. Coklatnya berasa, espressonya berasa, nggak terlalu manis, ada sea salt atasnya. Enak. Aku suka, aku cocok. Ube-nya kasih rating 9/10. Espresso brownie yang kasih rating 9,2/10. Matcha cookies. Yummy. Langsung berasa matchanya. Di antara tiga ini yang paling manis. Tapi matchanya berasa, rasanya juga enak. Tapi sedikit kemanisan buat aku. Walnut cookie. Ada walnut ya, full di tengahnya gitu. Untuk dough-nya, ini mirip sama yang original OG cookie-nya aja. Cuman ini ada pakai potongan walnut sama ada chocolate chip-nya di dalam. Terakhir, aku coba menu mereka yang Valrhona brownie. Soft, tipe yang fudgy, langsung melted di mulut. Ada asin-asin karena dari sea salt-nya. Nggak terlalu manis. Walnut cookie-nya 9/10. Valrhona brownie-nya 9,8/10. Karena aku suka banget sama rasanya. Guys, jadi kan aku lihat videonya Kak Sukma Kak. Sorry ya, kalau misal panggilnya salah. Dia beli kayak pistachio kunafa spread gitu. Sampai habis gitu. Kayaknya suka banget. Jadi aku juga beli. Penasaran. Kan? Wangi. Ternyata dia teksturnya cair gitu. Oh, enggak juga deh. Enggak deh. Oke. Udah siapin roti karena aku mau coba. Coba deh. Semua yang spread kayak pistachio gitu, aku tuh sama sekali belum pernah coba ya guys, yang pistachio kunafa gini. Even yang waktu lagi viral-viralnya tuh coklat Dubai, apa gitu-gitu kan. Aku bahkan belum pernah coba coklat Dubai juga. Let's try. Enak. Bener enak. Setiap kali kayak kita ngunyah gitu, dia kayak crunch banget gitu. Tapi untuk rasa pistachio-nya juga enak. Kalau aku rasanya pas sih, nggak terlalu manis. Aku coba ininya, spreadnya. Terus wangi, berasa pistachio-nya juga. Enak. Aku biasa kalau misalnya makan roti, seliku kalau nggak ya coklat kacang gitu. Tapi pakai ini enak juga. Pantes kakaknya itu suka banget. Karena beneran enak guys. Aku juga suka. Oke deh. Ternyata nggak fail, beneran enak. Dan kalau misal kayak mau makanan atau jajanan yang aku review, kalau misalnya aku taruh keranjang kuning itu berarti jangan approve, aku suka. Tapi kalau misalnya aku review ada video tapi aku nggak taruh keranjang kuning ya berarti aku kurang cocok. Bukan berarti nggak enak, ya enak, tapi kan selera orang beda-beda, ya kan? Pemenang Battle Salt Bread Kak Tashi. Pasti dong aku harus coba, ya kan? Wow. Aku bakal panasin ini dulu guys. Guys, aku udah selesai panasin. Let's eksperimen. Pakai pistachio kunafa. Kalian tahu kan aku suka banget pistachio kunafa ini. Kayaknya cukup ya guys. Tara. Pistachio kunafa salt bread. Yang original salt breadnya. Memang dia nggak begitu crunch ya guys. Coba kita coba rasanya. Ada cheese-nya ya. Ini baru salt gitu, berasa asinnya. Ini memang eksteriornya dia nggak begitu crunch ya guys, tapi dalamnya dia pakai cheese gitu ya.
Seharusnya flatbread, seharusnya nggak cheese ya, tapi lebih kayak butter gitu, tapi ini ada cheese-nya. Enak. Tentara. Aku penasaran banget yang ini. Kita coba dulu. Guys, ini enak banget. Yang originalnya 9/10, yang pistachio kunafanya 9,8/10. Enak banget. Kalian beneran harus coba buat. Hmm. 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 Halo, aku Joanna. Aku seorang ibu rumah tangga yang sedang memulai karirku sebagai seorang konten kreator. Teruntuk para ibu rumah tangga di luar sana, Bu, apa hal yang membuatmu bahagia selain anak-anak dan keluargamu? Apa yang sudah kamu relakan pergi demi mereka? Apa hobi yang kamu jalani tapi sekarang kamu kubur dalam-dalam karena harus menjalankan peran sebagai seorang ibu? Bu, ingat ya, kita juga berhak bahagia, kita juga berhak punya mimpi, kita berhak melakukan hal yang kita sukai, karena hidup cuma sekali. Apa yang sebenarnya membatasi kamu untuk mengejar mimpi selain statusmu sebagai ibu rumah tangga? Atau mungkin kamu terlalu nyaman di zona itu, sampai memulai sesuatu yang baru terasa seperti hal yang mustahil. Bu, kita tahu kamu sangat menyayangi keluargamu, terutama anak-anakmu. Tapi kamu juga manusia, manusia yang punya mimpi. Mimpi yang bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi mimpi yang suatu hari bisa membuatmu dan keluargamu bangga padamu. Jika begitu, boleh nggak hari ini aku ajak kalian untuk membuka lembaran baru. Berani keluar dari zona nyamanmu, berani berkarya, berani mencoba. Buat kamu yang ingin jadi beauty creator, setelah nonton video ini, coba kamu buat satu video review pakai barang kamu yang sudah kamu punya. Buat kamu yang hobi masak, masak satu menu favoritmu, foto lalu posting. Buat kamu yang suka melukis, menyanyi, menulis, atau apapun itu, lakukan hari ini dan share di sosial media. Karena sekarang kita hidup di zaman media sosial, tempat mimpi bisa mulai dari langkah-langkah kecil. Percayalah, tantangan terbesar bukan tentang hari ini aku mau ngapain ya, tapi tentang apakah kamu sanggup bertahan kalau hidupmu terus diam di tempat yang sama. Yuk para ibu, kita bangkit. Jangan cuma berani bermimpi, mari kita berani mewujudkan. Membawa anak-anak pada masa depan yang lebih baik dan membawa diri kita sendiri menuju versi terbaik yang selama ini kita simpan. Dengan ini, semoga para ibu di luar sana sehat selalu, selalu kuat dan selalu ingat bahwa hidupmu tidak berhenti saat kamu menjadi ibu.